Bobby terdiam mendengar ucapan Ratih. Ada benarnya juga ucapan ibu dari anaknya itu. Bagaimana kalau nanti dia tidak bisa bertemu Gendis lagi? Bagaimana kalau Karina tidak suka? Haruskah melanjutkan perjodohan ini dan mungkin akan mengorbankan Gendis? Atau menolak permintaan sang bunda dan membuat wanita itu kecewa? Bobby perlahan melepaskan cekalan tangannya di pergelangan Ratih. Di otaknya masih berkecamuk berbagai pikiran mana yang baik dan yang buruk bagi keluarganya. Sang ibu ingin agar Karina tak pernah mengetahui soal Gendis, tetapi hati Bobby justru sebaliknya. Dia ingin terbuka tentang segala hal di masa lalunya yang bobrok hingga menyebabkan Gendis lahir. Dia juga ingin jika memang dirinya berjodoh dengan Karina, wanita itu akan menerima Gendis dengan hati lapang dan tak membedakan jika nanti mereka memiliki anak yang lain. Mungkin tidak akan sulit untuk hidup dengan seorang wanita cantik meski awalnya tak ada perasaan cinta. Seperti yang pernah dikatakan oleh ayahnya, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Dengan setiap hari bersama, rasa cinta itu akan tumbuh perlahan. Benarkah? Semoga saja, pikir Bobby. Kamu sudah makan? Kalimat itu yang akhirnya keluar dari mulut lelaki tampan itu. Ratih yang hendak melangkah masuk hanya menggeleng pelan. Aku juga belum, ujar Bobby yang kemudian ikut masuk lagi. Tadi Bi Titin sudah masak banyak. Aku memang memintanya, karena aku niat ingin makan malam bersama kalian. Makan saja duluan, aku mau mandi dulu, balas Ratih yang kemudian masuk ke kamarnya. Aku tunggu saja, sahut Bobby yang kemudian duduk di sofa depan TV. Memijit tombol-tombol di remote dan memindah-mindahkan saluran yang entah dia ingin nonton apa. Ibu. Terdengar suara Gendis dari dalam kamarnya memanggil Ratih. Bobby gegas bangkit, karena takut ada apa-apa dengan putrinya itu. Tidak mungkin Ratih bisa mendengar, karena dia sedang mandi di kamarnya. Iya, Gendis. Kenapa? Tanya Bobby membuka pintu setelah mengetuknya tadi. Bobby melihat wajah Gendis yang basah dipenuhi keringat, dengan napas yang masih tersengal. Kamu mimpi buruk? Tanya Bobby lagi dan gegas masuk untuk mengecek kondisi putrinya. Gadis kecil itu mengangguk pelan dengan wajah masih ketakutan. Tadi aku mimpi ibu tenggelam diseret sama nenek lampir. Aku takut sekali, Om. Gendis tampak ingin menangis. Bobby gegas duduk di sebelahnya dan menenggelamkan kepala gadis kecil itu. Set, ada Om di sini. Kamu nggak usah takut. Bobby mengelus lembut punggung putrinya. Aku mau tidur di kamar ibu, Om. Boleh. Tanya Gendis mendongakkan wajahnya menatap memelas pada sang ayah. Boleh. Om antar ke sana ya. Tawar Bobby dan dibalas anggukan oleh Gendis. Lelaki itu kemudian membantu Gendis untuk mencapai kursi rodanya, setelah itu Bobby mendorongnya keluar menuju pintu kamar Ratih. Ibu, ibu. Panggil Gendis dari ambang pintu. Ratih yang baru selesai mandi merasa kaget mendengar suara putrinya yang tadi sudah tidur, tapi kini menggedor pintu kamarnya. Karena terburu-buru dia gegas membuka pintu kamarnya tanpa memakai penutup kepala dan hanya memakai baju tidurnya yang sedikit terbuka. Dia menyangka jika Gendis hanya sendiri di depan pintu. Kriet. Blam. Pintu terbuka dan Ratih kaget karena ternyata kini sedang berhadapan dengan Bobby yang berada tepat di belakang kursi roda putrinya. Mata keduanya terpaku dalam kebisuan. Baru kali ini Bobby melihat rambut panjang itu tergerai indah. Meski Ratih memang cantik dengan jilbabnya, tetapi penampilan polosnya memberikan kesan yang tak biasa. Dunia seakan berhenti untuk mereka berdua. Bobby terpaku sesaat dengan jakun naik turun saat salivannya dia telan dengan berat. Ratih baru tersadar setelah beberapa saat. Dia gegas menutupkan handuk yang tersampir di pundaknya ke kepala juga menutupi dada. Maaf, ucap Bobby dan segera membuang muka. Ada apa, sayang? Tanya Ratih segera berjongkok di depan putrinya untuk sedikit menetralisir rasa gugupnya. Gendis mau bobo di kamar ibu aja.
Ndis takut tidur sendirian, Bu, jawab Gendis masih ketakutan. Rati menautkan alisnya tak mengerti. Gendis abis mimpi buruk, timpal Bobby terlihat kikuk. Hatinya masih berdebar tak karuan karena melihat pemandangan indah tadi. Kamu mau tidur atau ikut Om sama Ibu makan? Tanya Bobby membungkukkan badannya agar bisa bertatapan dengan sang putri. Mau ikut makan, jawab Gendis dengan senyuman nakal. Baiklah, ayo kita makan, ajak Bobby yang kembali tegak dan melirik pada Rati. Aku ganti baju dulu, ucap Rati dengan suara lirih. Iya, aku tunggu di meja makan, sahut Bobby tak kalah pelan, namun Gendis masih bisa mendengarnya. Gadis kecil itu pun mengulum senyum bahagia. Dia memikirkan cara bagaimana agar dua orang yang disayanginya itu bisa bersatu. Pasti akan menyenangkan, pikirnya. Rati menarik kursi dengan perasaan kikuk. Dia masih malu dengan kejadian saat Bobby melihatnya telanjang kepala. Bahkan lelaki itu mungkin sempat melihat sebagian atas dadanya karena baju tidurnya berbelahan dada yang rendah. Berkali-kali dia menggeleng dan memejamkan matanya. Ndis mau sayur sopnya, boleh, Om? Tanya gadis kecil itu dengan wajah penuh harap. Tentu saja boleh. Bobby langsung mengambilkan mangkuk dan mengisinya dengan sayur sop. Silakan Tuan Putri, ujarnya dengan kerlingan nakal pada sang putri. Gendis sontak tertawa renyah. Om, kapan kita jalan-jalan ke Dufan? Tanya Gendis di sela suapannya. Bobby langsung teringat dengan janjinya itu. Sepertinya kamu belum kuat untuk pergi ke sana, sayang. Kan, nggak seru kalau nanti Ndis nggak bisa naik wahana-wahana di sana. Bobby mencari alasan yang memang sesuai dengan kenyataan. Gendis tidak mungkin bisa menaiki wahana-wahana itu dengan kondisi kaki yang belum pulih. Gadis kecil itu langsung cemberut. Rati bisa menangkap kekecewaan putrinya itu. Lagian, besok, ibu guru bilang akan ke sini sama teman-teman kamu. Kalau kita nggak ada di rumah, kasihan nanti bu guru sama teman-teman semua. Rati memberi alasan yang mungkin bisa sedikit menghibur putrinya. Wah, benarkah? Teman-temanku mau pada datang ke sini, Bu? Pekik girang dari mulut Gendis. Rati mengangguk yakin. Apa boleh, Om? Kini Gendis melirik pada ayahnya. Bobby gegas menganggukkan kepalanya. Tentu saja boleh. Ini, kan rumahnya Gendis, jawab Bobby. Ini beneran, ya, kalau Om Bobby ngasih rumah ini buat Gendis. Mata polos itu berbinar terang. Dia menatap Bobby dengan penuh harapan. Apa Om pernah berbohong sama Gendis? Tanya Bobby. Gendis lantas menggeleng. Om Bobby selalu baik sama Ndis. Coba kalau Om Bobby yang jadi ayah Ndis. Ndis pasti bahagia. Bibir mungil itu cengengesan. Mendengar itu dua wajah yang tadinya berbinar menatap Gendis, senyumannya mulai memudar. Dua pasang mata saling menatap dengan perasaan yang entah. Loh, ibu sama Om Bobby malah saling lihat. Ibu cantik, kan, Om? Keke Gendis menggoda ayahnya. Ditanya mendadak seperti itu malah membuat Bobby jadi kelabakan. Wajahnya memerah. Iya. Ibumu cantik, jawab Bobby terlihat kikuk. Sesekali dia melirik pada Rati yang tertunduk malu. Mukanya sama-sama merah. Entah kenapa rasa makanan yang enak tiba-tiba menjadi hambar. Semua itu karena hati mereka yang berlompatan. Jika saja tak terhalang tulang-tulang, mungkin jantung itu sudah melompat ke atas meja. Aku boleh minta sesuatu nggak, Om? Ujar Gendis yang bisa melihat kekakuan di antara dua orang di depan dan di sampingnya. Bobby mencoba menguasai dirinya. Boleh, tentu saja boleh, jawabnya terasa kaku. Memej, besok, kan, libur. Om Bobby nginep aja di sini, temenin Ndis sama ibu, pinta Gendis memasang wajah memohon. Bobby tersentak kaget dengan permintaan putrinya itu. Menginap. Duh, bagaimana ini, batinnya. Ndis, kan, mau tidur di kamar ibu, jadi Om Bobby bisa tidur di kamar Ndis. Gimana?
Penjelasan itu sejujurnya lebih terdengar seperti paksaan. Bobby melirik pada Ratih yang takutnya keberatan. Namun, wanita itu malah kembali menunduk tak mau memberi jawaban. Om. Harus pulang. Takutnya. Bobby masih berusaha meminta izin dari Ratih. Dia tidak mau jika menginap justru membuat Ratih semakin tidak suka padanya. Takut wanita itu menganggap jika dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di saat situasi kalku seperti itu, tiba-tiba terdengar petir menggelegar di langit malam. Disusul mati lampu. Mungkin ada kerusakan di gardu listrik. Tak lama terdengar air hujan yang mengguyur deras. Gendis refleks memeluk sang ibu dengan erat. Tubuhnya gemetar ketakutan. Om, gelap, ucap Gendis dengan suara gemetar. Sabar ya, sayang. Om ambilkan dulu lilin, ujar Bobby. DUAARR. Petir kembali terdengar menyambar dan Gendis melonjak kaget. Ibu, Gendis takut, rengeknya hampir menangis. Ratih, apa kamu bisa bawa Gendis ke kamar? Nanti aku menyusul kalian bawa lilinnya, pinta Bobby. Ratih mengangguk. Dia kemudian mendorong cepat kursi roda itu menuju kamarnya. Agak kesusahan saat Ratih mengangkat tubuh Gendis untuk naik ke tempat tidur. Namun, akhirnya bisa juga. Baru juga Ratih hendak ikut naik, suara petir kembali menggelegar, diiringi kilatan petir yang terlihat dari kaca jendela yang hanya tertutup gorden vitrase. Ibu, Gendis takut. Gadis kecil itu kembali merengek. Ratih segera memeluknya erat. Di luar kamar, terdengar Bobby sedang berbicara dengan Bi Titin. Sepertinya mereka sedang mencari lilin juga korek dengan bantuan cahaya ponsel. Tak lama, Bobby masuk ke kamar Ratih dengan sebuah lilin di atas piring kecil. Apinya bergoyang karena angin yang berhembus melewati ventilasi udara. Dia melangkah mendekati nakas dan menyimpan lilin itu di sana. Om, sini. Panggil Gendis. Lelaki itu diam berdiri. Jika saja suasana terang, sudah pasti terlihat wajahnya yang kebingungan. Om, sini, duduk. Temenin dulu. Gendis takut, ulang gadis kecil itu menepuk pinggiran kasur. Bobby melirik pada Ratih sekilas sebelum dia melangkah untuk duduk di sisi yang lain. Ratih berada di sisi kanan sambil memeluk putrinya, sedangkan Bobby duduk di sisi kiri. Kamu nggak usah takut. Sebentar lagi juga berhenti, hibur Bobby. Gendis mengangguk. Om cerita lagi soal Cinderella. Gendis suka dengerinnya. Om cerita sampai Gendis tidur, ya, rengek Gendis dalam pelukan sang ibu. Bobby mengangguk. Dia kemudian mulai menyandarkan punggung di sandaran ranjang dan mulutnya mulai bersuara. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak yang cantik sekali. Anak itu diberi nama Cinderella. Bobby memulai ceritanya. Gendis dan Ratih diam berpelukan sambil mendengar lelaki itu berceloteh. Hingga akhirnya cerita itu sampai pada Cinderella mendapatkan seorang ibu tiri dan selalu dijahati. Semoga Gendis nggak akan punya ibu tiri, ya, Bu, ucap gadis itu mendongakkan wajahnya pada sang ibu. Ratih membalas tatapan itu meski dalam cahaya yang remang. Gendis nggak mau punya ibu tiri. Ayah aja jahat, apalagi kalau dia menikah lagi seperti ayahnya Cinderella, ujar Gendis dengan polosnya. Bukannya menjawab, Ratih justru malah menoleh pada Bobby yang kebetulan juga tengah menatapnya. Nggak akan. Ibu berjanji sama kamu, walaupun suatu saat kamu punya ibu tiri, ibu tidak akan membiarkan kamu hidup dengannya, ucap Ratih dengan tatapan tertuju pada ayah dari anaknya. Sebuah anggukan terasa di dada Ratih. Gadis kecilnya begitu percaya jika sang ibu akan menjaganya dari orang jahat. Tidurlah, sayang. Bobby mengelus puncak kepala gadis itu penuh sayang. Dia kemudian melanjutkan ceritanya hingga ibu dan anak itu jatuh tertidur. Lampu menyala, begitupun hujan sudah reda sejak tadi. Langit mulai berbintang. Berkelip memancarkan secercah cahaya di gelapnya malam. Seperti apa yang sedang dialami oleh Bobby saat ini.
Dia menatap kagum pada dua orang yang begitu saling menyayangi. "Papa sayang sama kamu, Ndis," gumam Bobby seraya mengelus pelan pipi tirus itu. Matanya kini beralih pada Ratih. Ibu dari anaknya itu tampak begitu tenang dengan embusan napasnya yang naik turun. Wajahnya yang polos, namun terlihat ayu. Tangannya tak selentik milik Karina. Jemari Ratih justru tampak sering melakukan pekerjaan kasar. "Terima kasih sudah merawat putriku dengan baik," gumam Bobby mengelus tangan yang tak indah itu. Tangan kasar itu justru membuktikan perjuangannya membesarkan anak seorang diri. "Maaf, karena aku terlambat datang pada kalian," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku berjanji tidak akan lagi membiarkan kalian menderita." Dirasa tak kuat menahan air mata, Bobby lalu meninggalkan kamar itu. Tanpa dia sadari, dua kelopak mata yang tadi terpejam itu perlahan terbuka. Ratih mendengar semua perkataan Bobby barusan. Hatinya terenyuh, meski ada denyut nyeri yang menyertai. Bukan hal mudah saat dirinya dilecehkan dan membuahkan janin yang mengharuskannya menikah di usia muda dengan lelaki tak berperasaan. Menghadapi perlakuan kasar Harso yang menganggapnya lebih rendah dari seekor binatang hanya demi anaknya tak mendapat julukan anak haram yang tak punya ayah. Ratih menelan salivannya dengan berat. Dia tahu jika Bobby telah menyadari kesalahannya. Lelaki itu telah membuktikan segalanya. Mungkin akan mudah untuk memaafkan. Namun, hatinya masih belum bisa melupakan. Bobby menerawang jauh ke masa silam. Saat dirinya begitu bobrok mengikuti hawa nafsu. Bahkan setelah kejadian itu Bobby jadi ketagihan. Dia selalu mengumbar nafsu dengan pacar-pacarnya. Tidak ada waktu yang terlewat untuk bercinta dengan pacar-pacarnya. Hanya saja Bobby selalu main aman. Dia selalu memakai pengaman agar tidak ada yang sampai hamil. Bobby masih ingat kala dia pertama kali melihat Lintang dan Ratih di malam itu. Yang satu cantik dengan segala kemewahannya, sementara yang satu lagi tampil dengan sangat sederhana. Namun begitu keduanya memiliki kecantikan khas masing-masing. Jika dibandingkan antara Lintang dengan Ratih, tentu saja Lintang akan jauh terlihat lebih cantik kala itu. Wanita anggun dengan pakaian bagus dan kulit mulus. Berbeda dengan Ratih yang sederhana dan kulit tak pernah dirawat. Lintang yang hidupnya selalu dilayani, sedangkan Ratih sebaliknya. Wanita sederhana itu harus membantu mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Mencuci, menyetrika, dan membersihkan rumah adalah hal yang sudah biasa. Karena itu, di saat dia hidup dengan Harso dan lelaki itu tak pernah memberinya nafkah, adalah biasa bagi Ratih untuk mencari penghidupan sendiri. Tak sulit jika harus sekadar mencuci dan menyetrika baju orang-orang. Sebagai lelaki normal, tentu saja mata Bobby langsung tertarik dengan kecantikan Lintang. Namun, dia tahu jika sahabatnya sangat tergila-gila dengan gadis itu. Sebuah rencana gila yang mereka buat untuk menjebak Lintang agar tak lagi menolak Jordi. Dikala Jordi mengerjai Lintang, Bobby dan yang lainnya ikut terpancing hasrat. Tentu saja, pada saat melihat ada teman Lintang pun mereka sudah berpikiran kotor. Bagaimana tidak, pengaruh alkohol sudah menguasai mereka. Bobby menghela napas panjang. Menyadari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Dia berpikir, bagaimana jika putrinya dilecehkan oleh orang lain. Bobby menggeleng hebat. "Papa akan menjagamu," gumamnya. Dia menatap seisi ruangan yang dia sendiri yang menatanya. Pernak-pernik untuk anak perempuan yang dia pesan dari sebuah toko. Dia sengaja meminta untuk disetingkan dari mulai tempat tidur, meja belajar, meja rias, lemari, dan yang lainnya. Semuanya dengan nuansa pink dan ada karakter Barbie. Bobby mengira jika Gendis pasti akan menyukainya. Lalu anak itu. Tentu saja dia sangat suka. Bagaimana tidak, semua barangnya bukan barang yang murah seperti yang selama ini dia miliki. Pekik riang Gendis membuat Bobby tersenyum bahagia. Ternyata ini yang namanya bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Berbagai lamunan lama-lama membuatnya jatuh tertidur.
Begitu lelap hingga azan subuh sayup-sayup terdengar. Namun, Bobby tak pernah mengikuti panggilan itu sejak lama sekali. Dia kembali memejamkan matanya lagi. Lalu, telinganya menangkap keributan di luar. Sepertinya Ratih sedang mengobrol dengan Bi Titin. Bobby ingin melanjutkan tidurnya, tetapi suara Ratih terdengar menggelitik telinganya. Kembali tergambar di ingatan saat wanita itu membuka pintu dengan kepala tak berjilbab. Dadanya terlihat putih mulus. Desir aneh mulai menjalar. Namun, Bobby langsung menepisnya jauh-jauh. "Saya buatkan cemilan saja ya, Bu." Terdengar suara Bu Titin di sana. "Bibi bisa buat apa?" "Biar saya bantu," sahut Ratih. Temannya gendis sekitar 30 orang, mungkin dengan gurunya juga. Bobby teringat jika kemarin Ratih bilang teman-temannya gendis akan datang. Wah, pasti akan seru, pikirnya. Dia kemudian mengambil ponselnya untuk menghubungi temannya yang punya catering juga toko kue. Bobby berniat memesan aneka kue yang pasti akan disukai anak-anak. Saat dia melihat layar, terlihat beberapa notifikasi. Beberapa panggilan tak terjawab juga beberapa pesan masuk. Semalam dia memang sengaja menyeting dering ponselnya menjadi senyap. Dia tidak mau jika kebersamaannya dengan gendis akan terganggu. "Karina," gumamnya saat melihat beberapa panggilan tak terjawab itu. Dia lalu melihat pada aplikasi pesan berwarna hijau. "Bobby, kamu kemana aja? Kok ditelepon nggak diangkat aja?" "Bobby, Bobby." Begitu isi chat dari Karina. Bobby hanya mengembuskan napas kasar. Entah kenapa hatinya semakin gamang untuk melanjutkan hubungan dengan wanita itu. Berbagai pertimbangan menghantuinya. Bagaimana kalau Karina tidak menerima gendis? Bagaimana kalau Karina malah membenci anaknya itu? Hubungannya dengan Karina bisa berakhir kapan saja. Namun, berbeda dengan gendis. Dia akan menjadi anaknya sampai kapanpun. Bobby kembali menyimpan ponselnya ke atas nakas setelah dia menghubungi temannya untuk memesan kue. Dia kemudian menuju kamar mandi. Semalam dia tidak mandi sebelum tidur. Setelah mandi dia keluar dan melihat para wanita sedang sibuk di dapur. "Ratih, Bi Titin, kalian tidak perlu repot-repot. Aku sudah pesan kue-kue dari teman. Kalau mau, bikin sarapan aja," keke Bobby yang masih mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kemudian dia melangkah menuju tempat jemuran. "Padahal aku mau bikin puding." Ratih melirik pada Bobby yang melewatinya setelah dari tempat jemuran. "Bolehlah kalau puding. Aku juga mau," keke Bobby. Ratih mengangguk sambil mengulum senyum. Duh, kenapa hati Bobby mendadak berbunga hanya dengan senyuman tertahan itu? Lelaki itu sedikit memaki dalam hati. "Jangan GR Bobby, dia hanya senyum gitu doang." Bobby menoyor kepalanya pelan. Jam 9 lebih datang sebuah angkutan umum yang parkir tak jauh dari rumah gendis. Ratih melihat Bu Hamidah yang sudah dihafalnya turun dari mobil itu seperti ingin menanyakan alamat. "Ibu," panggil Ratih yang tergopoh keluar dari rumah menuju ibu guru. Bu Hamidah langsung menoleh dan tersenyum semringah. "Mama gendis," ucapnya senang. Dia lalu menyuruh Pak sopir untuk memarkir mobilnya tak jauh dari sana. Sekitar 15 orang anak turun dari sana dengan keributan karena senang. "Wah, ini rumahnya gendis. Bagus banget ya," pekik salah satu teman dan diiyakan oleh yang lain. Mereka berdecak kagum melihat bagusnya rumah sang teman. "Aku mau ketemu gendis. Aku mau ketemu gendis." Anak-anak mulai ribut merangsek berebut untuk masuk. Mereka semakin gembira saat melihat gendis keluar dengan kursi roda, didorong oleh Bobby. Awalnya mereka berebutan ingin memeluk gendis, tetapi Bu Hamidah menjelaskan jika kaki gendis masih sakit dan takut kesenggol. Anak-anak mulai mengerti dan mundur perlahan. Selanjutnya satu persatu Bu Hamidah meminta anak-anak itu untuk menyalami gendis dan mendoakan supaya lekas sembuh. "Gendis, kamu keren sekali. Punya rumah yang bagus, mama yang cantik,
juga papa yang ganteng, ucap salah satu temannya sambil mengacungkan jempol. Semua yang ada di sana menimpali dengan tawa kecil. Aku baru tahu kalau papanya gendis ganteng sekali. Selama ini yang suka ke sekolah kan, cuma mamanya, timpal teman gendis yang lain. Aku pernah lihat papanya gendis main ke sekolah kemarin lalu, sahut yang lain. Gendis sontak menoleh ke arah Bobby yang berada tepat di sampingnya. Gadis kecil itu memberi isyarat pada Bobby agar mendekatkan telinganya. Bobby pun melakukan permintaan putrinya. Mereka menyangka Om Bobby adalah ayah Gendis, bisiknya sambil terkikik geli. Lalu, giliran Bobby yang berbisik sesuatu pada Gendis. Biar saja mereka menganggap begitu. Kamu nggak keberatan, kan, punya papa seperti Om? Bisiknya lalu menaik turunkan alisnya. Mendengar itu Gendis langsung mengangguk dengan wajah semringah. Jempolnya teracung lalu mengedipkan sebelah matanya. Boleh Gendis panggil Om jadi papa? Bisiknya lagi. Bobby bahagia mendengar panggilan itu. Tanpa harus meminta dengan susah payah, anak itu memintanya sendiri dengan sukacita. Iya, maaf, ya, anak-anak. Om selalu sibuk dan belum sempat datang ke sekolah kalau ada acara. Lain kali Om akan sempatkan agar bisa ketemu dengan kalian. Nah, sekarang, ayo dicoba kuenya. Yang mau es krim, boleh bilang sama Bi Titin. Nanti diambilkan, ujar Bobby. Anak-anak semakin riang kala mendengar kata es krim. Bi Titin membawa sewadah besar es krim beserta corongnya. Anak-anak berebut untuk antre agar bisa menikmati secorong es krim. Ayo, Bu, dicicipi kuenya, tawar Bobby pada Bu Hamidah yang sedari tadi senyum-senyum melihat kelakuan anak-anak. Iya. Terima kasih banyak. Maaf, kami malah jadi ngerepotin, ucap Bu Hamidah. Enggak, kok, Bu. Kami malah seneng, ujar Bobby sambil melirik sekilas pada Ratih yang hanya mengulum senyum. Ayo, Bu, dicicipi puding labunya. Ini kebetulan saya yang bikin tadi, tawar Ratih sambil mengambilkan sepotong puding labu dan menyodorkannya pada Bu Guru. Aku juga mau, bisik Bobby lirih dengan wajah agak didekatkan pada telinga Ratih. Sungguh demi apapun, saat ini Ratih begitu merinding mendengar permintaan ayah dari anaknya itu. Bobby sungguh memerankan ayah yang baik di depan teman-temannya Gendis, dan sekarang dia seolah sedang berperan sebagai seorang suami yang minta dilayani oleh istrinya. Ratih menoleh tak percaya. Bobby mengangguk diiringi senyum manis yang membuat jantung Ratih seakan mau copot. Namun, akhirnya dia bisa menguasai diri dan mengambilkan sepotong puding itu untuk Bobby. Terima kasih, ucap Bobby dengan menyungging senyum manis. Wah, enak sekali, pujinya di suapan pertama. Iyakah? Ratih refleks bertanya. Bobby mengangguk cepat. Iya, kan, Bu. Bobby minta persetujuan Bu Hamidah. Ibu guru itu sontak mengangguk dan setuju jika puding itu rasanya enak sekali. Wajah Ratih memerah. Dia merasa malu dengan sanjungan itu. Sekitar pukul 11, teman-teman Gendis pulang. Tadi, beberapa teman dekat Gendis meminta gadis itu untuk menunjukkan kamarnya. Tentu saja Gendis dengan senang hati memamerkan kamar barunya. Decak kagum terdengar dari mulut teman-temannya. Gendis, kamar kamu bagus sekali. Pujian demi pujian meluncur dari mulut teman-temannya. Hal yang sebaliknya dialami oleh gadis kecil itu dahulu. Justru dia yang selalu menjadi pendengar yang baik jika teman-temannya sedang pamer akan benda-benda yang dibelikan orang tuanya. Terima kasih, ya, Papa, Om, ralat Gendis dengan tawa kecilnya. Om lebih seneng kalau kamu panggil Papa. Bobby mengacak pelan rambut putrinya. Beneran, Om? Pekik girang dari mulut Gendis. Loh, kok, malah Om lagi? Bobby memasang wajah cemberut. Baiklah, mulai sekarang Dis akan panggil Om Bobby dengan sebutan Papa. Oke. Gendis mengangkat jari kelingkingnya, lalu disambut oleh Bobby dengan menautkan kelingkingnya pada milik sang putri. Oke, anak cantik.
Hari ini teman-teman Dis seneng sekali. Mereka bilang mau sering-sering datang ke sini. Apa boleh, Pak? Tanya Gendis memasang wajah memohon. Tentu saja. Kenapa tidak? Ini adalah rumah Gendis, jadi kapanpun kamu mau mengundang teman, pintu akan terbuka. Tapi apa, Pak? Wajah Gendis berubah sendu. Kamu harus bilang sama Papa, biar Papa bisa beliin kue yang banyak buat teman kamu. Oke. Bobby mengajukan syaratnya dan disambut pekik girang gadis itu. Terima kasih, Papa, ucapnya sambil mengulurkan tangan minta dipeluk. Bobby segera mendekatkan badannya dan membalas pelukan sang putri. Sama-sama, sayang, balas Bobby lalu mencium pucuk kepala putrinya penuh sayang. Rati berdiri mematung menyaksikan dua orang yang saling mengucap sayang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terharu dengan pemandangan itu? Anak semata wayang yang selama ini selalu hidup kesusahan. Hanya dalam sekejap mata semuanya bisa berubah tajam. Mas, ini anakmu Beol, teriak Mira dari kamar. Sang suami kini sedang menjemur baju-baju bayi juga baju seragam kerjanya. Harso tampak kuyuh karena bayinya selalu bangun di tengah malam buta. Membuatnya harus begadang. Hari ini dia libur, seharusnya bisa istirahat menyelonjorkan kakinya dan memejamkan mata. Namun, kenyataannya Mira menyuruhnya mencuci. Dia bilang perutnya masih sakit untuk bisa mencuci, sehingga Harso tak punya pilihan lain selain mencucikan baju-baju bayi, baju Mira juga bajunya sendiri. Penderitaan apa lagi ini? Harso menggerutu dari tempat jemuran. Belum beres menjemur, sekarang harus membersihkan bab bayinya. Pundaknya meluruh dengan mata panda yang tercetak jelas di antara kelopak. Dengan langkah gontai Harso menuju kamar kontrakannya. Di sana terlihat Mira sedang makan dengan santainya. Noh, anakmu. Bau sekali. Aku lagi makan ini, suruh Mira sambil terus menyuap. Harso menggelengkan kepalanya dengan mata tambah kuyuh. Lelah sekali ternyata mengurus bayi itu. Dia lalu membayangkan bagaimana dulu Ratih dia tinggalkan sendiri tanpa bantuannya. Jangankan membantu, dia bahkan tak sudi sekadar memberikan nafkah untuk Ratih bisa makan. Beruntung tetangganya banyak yang baik. Mereka bergiliran mengirim makanan. Orang tua Ratih sesekali datang, tetapi mereka tak bisa banyak membantu. Kamu tahu, dulu si Ratih itu segala sendiri waktu lahiran. Lah, kamu, baru begini saja kagak mampu. Harso mulai emosi. Dia berdiri berkacak pinggang. Terus banding-bandingin aku sama si Ratih itu. Dulu aja, kamu bilang aku ini istri terbaik sedunia, dengkus Mira mendelik kesal. Ini memang benar, Mir. Si Ratih dulu segala dilakuin sendiri. Lah, kamu, baru segini aja udah nggak mau. Aku itu tadi lagi ngejemur. Kamu kan, bisa cebokin anakmu. Atau kalau nggak mau susah, kamu pakein pampers, lah. Pakai pampers segala. Kamu pikir nggak pakai duit? Memangnya berapa duit yang bisa kamu kasih ke aku sekarang, Mas? Bisa bayar kontrakan, listrik sama makan aja udah untung-untungan. Kamu suruh aku beli pampers. Sono, kamu cari dulu duit yang banyak. Usir Mira dengan mata melotot. Harso benar-benar merasa terlukai harga dirinya. Selama menikah dengan Ratih, tak pernah sekalipun istrinya itu melawan. Hanya sekali saja, saat dia hendak menjual Gendis ke seorang germo. Aku mau pergi. Terserah kamu mau gimana sama anakmu ini. Mau ngelacur, kek. Mau maling, kek. Terserah oh. Bentak Harso sambil berjingkat pergi. Mira melotot mendengar ucapan suaminya itu. Orang yang dulu selalu memujinya, kini justru meninggalkannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.